Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ima Budi Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan melaksanakan praktek kucing untuk supervisi bersama Bu Rahajeng sebagai coach dan bersama Bu Dwi sebagai coaching. Kita bisa langsung mulai ya Bu Ajeng? Ya, boleh Bu Ima. Bagaimana kabarnya Bu Ajeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Ima bagaimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Saya dengar katanya Bu Rahajeng akan melaksanakan sesi coaching dengan Bu Dwi ya. Iya betul Bu Ima. Oke, sebelum melaksanakan bisa ngobrol-ngobrol dan sharing sama saya dulu. Boleh Bu Ima. Yang pertama saya ingin tanyakan, kan Bu Rahajeng tahu ya untuk coaching itu ada 3 nilai yang ingin dikembangkan nanti, yaitu perhatian, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah itu nanti Bu Rahajeng ingin mengembangkan nilai yang apa? Saya ingin pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Rencana saya nanti seperti itu. Berarti nanti selain yang lainnya juga dinilai, yang pertanyaan berbobot ingin lebih dioptimalkan. Iya Bu Ima. Bu Rahajeng sudah tahu cara-cara untuk biar nanti pertanyaannya berbobot seperti itu? Sudah Bu. Nanti alur pertanyaannya harus menggunakan kita ya Bu. Apa Iya, iya, udah tahu ya kalau nanti alur pertanyaannya harus menggunakan kita. Nah, nanti rubrik penilaiannya untuk supervisi kali ini juga menggunakan rubrik alur kita seperti itu. siap? Kemudian apa yang Bu Ajeng harapkan setelah nanti selesai proses coaching dengan Bu Dwi? Saya ingin apa ya namanya solusi ya Bu. Jadi nanti ketika saya coaching dengan Bu Dwi, apa permasalahan dari Bu Dwi. Bu Dwi nanti terselesaikan juga Bu. Jadi Bu Rahajeng ingin membantu Bu Dwi untuk menemukan solusinya sendiri dan mengembangkan potensinya sendiri. Iya betul. Oke, nanti bisa kita bantu, kita amati jadi yang bagian itu. Ya, bisa dilanjutkan dengan Bu Dwi. Saya panggil dulu Bu Dwi ya. Oke, selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Dwi. Gimana Bu Dwi kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah hari ini cukup baik, alhamdulillah sehat, dan sedikit ada permasalahan yang ingin saya nanti akan saya sampaikan kepada Bu Rahajeng. Kelihatannya Bu Dwi itu juga agak ada sesuatu yang ingin utarakan gitu ya Bu Dwi. Kira-kira apa permasalahannya Bu Dwi? Sebenarnya bukan permasalahan gitu, tapi hanya saja sedikit sharing nanti untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Ya itu nanti kan berhubung kemarin itu belum menggunakan pembelajaran diferensiasi seperti ini. Jadi nanti insya Allah untuk minggu depan itu kita akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas seperti itu. Kemudian Bu Dwi, apa yang Bu Dwi harapkan nantinya ketika Bu Dwi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas Bu Dwi, apa yang Bu Dwi harapkan pada siswa Bu Dwi? Jadi seperti yang sudah saya pelajari ya untuk pembelajaran diferensiasi itu tidak bermaksud untuk mengotak-otakan siswa atau mengelompok-kelompokkan siswa seperti itu, hanya saja nanti kita mengelompokkan siswanya itu sesuai kebutuhan anak, sesuai kebutuhan murid seperti itu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya itu indikatornya sama, tujuannya sama, nanti hanya saja media pembelajarannya yang berbeda seperti itu. Jadi media pembelajarannya hal yang harus dikembangkan ya Bu Dwi ya. Kemudian yang selanjutnya ini Bu Dwi, Bu Dwi berarti sudah melaksanakan atau belum? Kalau untuk adaptasinya kemarin untuk pra pembelajarannya kami Iya. sudah mencoba sekitar 1 minggu seperti itu Bu, untuk adaptasi anak seperti itu masih kompilasi, jadi baru pengenalan saja. Tapi bagaimana kondisi kelas Bu Dwi ketika Bu Dwi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Siswa-siswanya bagaimana? Saat kami pengenalan seperti itu siswa mungkin merasa hal baru dia karena yang di kelompok yang satu mengerjakan berbeda dengan kelompok yang lain, seperti itu ada yang visual,
sebagai daya kinesnya seperti itu. Jadi kan anak-anak mungkin loh saya kok pembelajarannya beda, apalagi pembelajaran saya kan pembelajaran anak PAUD gitu. Anak PAUD. Jadi mungkin terkadang ada anak yang saya kok berbeda dengan si mas siapa seperti itu. Tapi Bu Dwi kan mengajar di PAUD kan ya. Bagaimana kalau Bu Dwi kalau ada anak yang itu tadi merasa saya kok berbeda dengan yang lain, saya kok belajarnya seperti itu bagaimana Bu Dwi mengatasinya? Gitu. Saya menjelaskan kepada anak tersebut jadi nanti secara bergantian supaya misalkan Mas Alfa supaya sesuai dengan kebutuhan Mas Alfa, sesuai yang dengan Mas Alfa seperti ini, nanti Mbak Mira seperti ini seperti itu. Jadi anak tidak ada unsur seperti dibedakan seperti itu. Tapi kan kadang ada ya Bu yang sudah dijelaskan gitu. Tapi kan kadang yang namanya anak apalagi masih kecil di usia PAUD seperti itu kan ya Bu ya. Kadang kan pemahamannya kan belum sampai kalau seperti itu. Itu nanti bagaimana ada nggak apa-apa, nanti gini aja Bu, nanti saya minta bantuan dari Bu Rahajeng untuk mewakil di saat nanti pas ada acara parenting, nanti bisa menyampaikan kepada wali murid kalau kita mensosialisasikan kalau nanti untuk pembelajaran untuk bulan depan itu minggu depan akan bisa laksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti kan orang tua juga tahu untuk pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Nanti di rumah juga orang tua juga memberitahu ke anak seperti itu. Ada sosialisasi parenting juga, kemudian nanti orang tua itu kan nanti akan tahu pembelajaran berjenis itu seperti ini gitu ya. Jadi ada gambaran juga untuk beliau sebagai orang tua yang misal di sekolah sudah diajari tapi di rumah juga sedikit diterapkan gitu. Kemudian apa yang akan dilakukan Bu Dwi rencana ke depannya untuk mengembangkan pembelajaran Ibu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan mau dimulai dari kelas saya. Kebetulan di sekolah kita itu kan ada 3 kelas ya Bu. Jadi nanti secara bertahap nanti saya juga membagikan praktek baik yang sudah saya pelajari di guru penggerak kemarin itu. Jadi nanti kan nanti kita saat raker seperti itu nanti saya juga membagikan praktek baik itu jadi ke teman-teman siswa yang ada di sekolah. Terus itu luar biasa Bu Dwi rencananya. Selanjutnya Bu, yang namanya mempunyai suatu program itu kan pasti punya harus punya dukungan Ibu ya dari yang lain gitu. Kira-kira siapa saja yang akan menjadi yang akan mendukung Ibu Dwi untuk melaksanakan pembelajaran? Yang pertama dari Bu Rahajeng selaku sebagai kepala sekolah di sini seperti itu, dan kita juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita di sini. Jadi untuk menyukseskan pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa kalau hanya saya sendiri seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi yang jadi saya juga mohon bantuan dari Ibu nanti untuk kita berdiskusi dengan teman-teman sejawat untuk menjadi pembelajaran ini untuk diimplementasikan di lembaga kita untuk yang kira-kira nih Bu Dwi berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Dwi untuk merencanakan semuanya supaya nanti juga rencana Bu Dwi itu nanti akan sesuai yang Bu Dwi harapkan gitu Bu? Kalau untuk persiapannya, karena ini adalah hal yang baru untuk lembaga kita jadi untuk persiapannya untuk kemarin itu selama 1 minggu adaptasi untuk di kelas saya, nanti itu menjadi bahan evaluasi juga seperti itu. Terus nanti setelah kita melakukan evaluasi kita nanti juga ada pengembangannya dan bisa diterapkan di kelas lain seperti itu. Kemudian Bu Dwi, komitmen apa yang Bu Dwi akan lakukan supaya semuanya berjalan dengan lancar? Yang pastinya komitmennya itu harus istiqomah gitu. Betul. Jadi apabila kita sudah menentukan namanya kita mau konsisten ya Bu ya. Konsisten betul sekali. Jadi harus kita sudah menentukan untuk pembelajaran diferensiasi ini mau diterapkan, mau tidak mau kita juga harus lebih belajar lagi untuk mendalami supaya pembelajaran ini nanti berjalan dengan baik. Oh iya, Bu Dwi, saya lupa tadi.
bagaimana perasaan Bu Dwi sesudah kita apa ya namanya ngobrol seperti ini Bu Dwi? Alhamdulillah sedikit lega Bu. Jadi yang kemarin-kemarin itu saya cuma ngobrolnya sama Bu Ima, selaku apa namanya teman satu kelas saya itu. Jadi sekarang sudah bisa langsung apa namanya langsung bisa sharing dengan panjenengan. Nanti kan bisa apa namanya bisa lebih saya lebih ada sedikit titik temu juga seperti itu. Nanti juga ada ibu supervisi jadi Ima yang seperti jadi juga nanti bisa saling memberikan masukan seperti ini. Alhamdulillah ya Bu Dwi, jadi lega ya Bu Dwi ya. Maksudnya untuk kedepannya semoga pembelajaran yang Bu Dwi laksanakan di kelas Bu Dwi itu semakin baik, semakin berkembang, semakin maju pokoknya Bu Dwi. Dan harapannya ya saya ya untuk terbaik buat semua. Maaf ya Bu Dwi kalau ada salah kata dari saya sekali mohon maaf. Untuk kali ini saya cukupkan dulu ya Bu Dwi ya. Silakan Bu Dwi kalau mau melanjutkan belajar. Saya permisi sebentar. Oh, iya, monggo. Monggo nggih. Alhamdulillah sudah beres ya Bu. Alhamdulillah sudah Bu Ima. Ini Bu Ajeng alhamdulillah sudah melaksanakan praktek coaching dengan ibu. Nah menurut Bu Ajeng ini kan tadi Bu Ajeng ingin menilai dari pertanyaan berbobot. Nah kalau Bu Ajeng menilai performa Bu Ajeng kali ini bagaimana Bu? Saya alhamdulillah tadi sudah melaksanakan Dwi. Kalau untuk pertanyaan yang berbobot itu saya nilainya dari 88 ya. Berani kalau 9 Kenapa Pak 8? karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya itu merencanakan mau menanyakan hal tersebut tapi kok malah ada yang terlupa gitu. Tapi kalau saya lihat ya Bu Dwi tadi sudah alur titanya itu sudah nampak sebenarnya. Bu Ajeng lah. Bu Ajeng alur titanya pas ngobrol sama Bu Dwi tadi sudah tampak. Iya. Baik itu apa tujuannya dari pertemuan, kemudian identifikasi masalahnya. Ternyata tadi masalah Bu Dwi tadi adalah masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian rencananya mau seperti apa, kemudian komitmen tanggung jawab. Nah itu semuanya sudah tampak dari obrolan Bu Ajeng dengan Bu Dwi. Kemudian saya juga melihat bahwasanya kalau ada teknik cerita itu kan ada rasa itu, ada teknik rasa itu jadi rasa yang pertanyaannya diulangi lagi sama Bu ketika Bu Dwi menyampaikan Bu Ajeng juga iya mengulangi lagi menegaskan seperti itu juga sudah tampak. Kemudian juga kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Dwi juga sudah digali lebih lagi oleh Bu Ajeng. Nah selanjutnya setelah sekarang pada posisi 8 nih selanjutnya langkah selanjutnya seperti apa Bu? Langkah selanjutnya agar ingin menaikkan performa atau ingin tetap dulu atau Itu seperti itu? saya harus menyiapkan memang pertanyaan-pertanyaan yang memang harus saya tanyakan kepada Bu Dwi. Berarti pertanyaannya sudah disiapkan, cuman kalau obrolan mengalir memang jadi pertanyaan yang kita siapkan kan bisa Kadang jadi lupa gitu ya, Bu, konteksnya ya. beda Ya, gitu yang kadang-kadang obrolnya beda. beda jadinya jadi agak beda. Berarti nanti akan lebih dipersiapkan lagi seperti itu. Dan biasanya kalau latihannya lebih sering insya Allah nanti lebih lancar ya Bu ya. Biasa gitu Ya. Ya harapan saya mudah-mudahan nanti Bu Ajeng untuk praktek coachingnya tambah meningkat lagi dan juga berbagi praktik juga pada teman-teman bagaimana itu teknik coaching kan kita menghadapi masalah itu kan tidak hanya kita ngajar tapi juga anak mungkin nanti bisa diterapkan di tempat. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya lega Bu karena ya sudah melakukan praktik itu bersama saya dan alhamdulillah bisa Mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan ya perhatiannya lebih dimaksimalkan lagi. siap Bu. Mungkin Saya untuk juga menemukan motivasi dari ibu karena yang menuntut saya untuk apa ya
mungkin untuk selanjutnya bisa dipersiapkan lebih matang dan